Tengah iki. Sudah. Ya, wes. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang perancangan dan implementasi aplikasi desktop penjualan pada UMKM Kampung Kue di Rungkut, Surabaya. Sebelumnya, saya Ramadhani Aresta dengan NPM 2408 2010 226. Saya Septiana Rahmadiningsi dengan NPM 2408 2010 197. Dan Safira Melisa Zara dengan 3 digit NPM terakhir 198. Saya Renata Frionika dengan 3 digit NPM terakhir 225. Saya Najwa Oleh Salsabila dengan 3 digit NPM terakhir 208. Belakang dari informasi mendorong UMKM untuk mulai memanfaatkan sistem digital dalam pengelolaan usahanya. Lakukan pencatatan penjualan dan pengelolaan data produk secara manual, sehingga sering menimbulkan kesalahan pencatatan, data tidak terintegrasi, serta kesulitan dalam menyusun laporan penjualan. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya sebuah aplikasi desktop yang mampu membantu meringankan pengelolaan operasional penjualan secara lebih terstruktur dan juga efisien. Selanjutnya dari gejala permasalahan tersebut, di sini kami merumuskan 3 permasalahan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi desktop yang dapat membantu pengelolaan operasional penjualan di UMKM Kampung Kue Rungkut Surabaya. Yang kedua yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan database relasional menggunakan MySQL untuk mengelola data produk dan transaksi penjualan secara terintegrasi sehingga meminimalkan kesalahan penginputan data. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan laporan penjualan yang akurat dan mudah dipahami oleh pemilik UMKM Kampung Kue Rungkut Surabaya menggunakan Crystal Report. Pada slide ini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi desktop penjualan yang dapat membantu UMKM Kampung Kue dalam mengelola data produk dan transaksi penjualan secara terstruktur. Dengan adanya aplikasi ini, proses pencatatan tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga data menjadi lebih rapi, mudah diakses, dan lebih aman. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan untuk menghasilkan laporan penjualan yang akurat dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan usaha ke depannya. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini antara lain, pertama, aplikasi ini dapat mempermudah pengelolaan data produk dan transaksi penjualan UMKM, sehingga aktivitas operasional menjadi lebih efektif. Kedua, aplikasi ini dapat mengurangi kesalahan input data serta meningkatkan efisiensi operasional dengan dukungan sistem database MySQL. Dan yang terakhir, aplikasi ini mampu menyajikan laporan penjualan secara akurat, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan evaluasi dan menentukan strategi bisnis. Next. Selanjutnya pada saat ini saya akan menjelaskan kebutuhan sistem dari aplikasi yang kami bangun. Pertama adalah kebutuhan fungsional. Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi desktop berbasis Visual Basic yang terhubung dengan database MySQL. Aplikasi ini digunakan oleh admin dan kasir untuk mengelola data produk, melakukan transaksi penjualan, serta menampilkan laporan penjualan menggunakan Crystal Report. Selain itu, sistem ini dirancang untuk dapat berjalan secara lokal sehingga tidak tergantung pada koneksi internet dan tetap dapat digunakan meskipun tidak terhubung dengan jaringan. Selanjutnya adalah kebutuhan sistem secara keseluruhan yang mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dari sisi fungsional, aplikasi harus mampu melakukan pengelolaan data produk, pengelolaan pengguna, proses transaksi penjualan, serta penyajian laporan penjualan. Sedangkan dari sisi non-fungsional, sistem memperhatikan aspek keamanan data, kemudahan penggunaan atau user-friendly, serta kemampuan aplikasi untuk dijalankan pada komputer dengan spesifikasi standar UMKM. Dengan adanya perancangan kebutuhan sistem ini, diharapkan aplikasi yang dibangun dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, penjelasan dari use case.
Use case diagram itu menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Dalam sistem terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan kasir. Admin memiliki hak akses untuk mengelola produk, pengguna, serta melihat laporan penjualan. Sedangkan kasir bertugas melakukan transaksi penjualan dan mencetak struk. Mari kita lihat gambarnya. Saya akan menjelaskan gambar dari use case tersebut. Di sistem informasi penjualan Kampung Kue terdapat dua aktor, yaitu admin dan kasir. Yang pertama di admin. Jadi admin memiliki hak akses penuh untuk pengelolaan sistem. Use case yang dapat dilakukan admin itu yang pertama login. Admin masuk ke sistem menggunakan username dan password. Yang kedua, kelola produk. Terdiri dari tambah produk, ubah produk, hapus produk. Dan itu digunakan untuk mengelola data produk Kampung Kue. Yang ketiga, kelola user. Admin mengelola data pengguna, misalnya itu ke kasir. Dan yang keempat, melihat laporan. Jadi dari laporan penjualan dan laporan transaksi digunakan untuk memantau hasil penjualan. Dan yang kelima ada logout. Admin keluar dari sistem. Jadi hubungan include menunjukkan bahwa proses utama selalu menyertakan proses detail di dalamnya. Misalnya kelola produk mencakup tambah, ubah, dan hapus. Yang kedua itu ada kasir. Kasir itu bertugas melakukan transaksi penjualan. Use case yang dapat dilakukan kasir itu yang pertama login. Kasir masuk ke sistem. Yang kedua melakukan transaksi yang mencakup cari produk, tambah produk ke transaksi, hitung total pembayaran, simpan transaksi, dan cetak struk. Yang ketiga, bersihkan transaksi. Ini digunakan jika ingin mengulang transaksi. Yang keempat, logout. Kasir keluar dari sistem. Dari kesimpulan use case ini, admin itu fokus pada pengelolaan data dan laporan, dan kasir fokus pada proses transaksi penjualan. Next. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Jadi arsitektur sistem ini dirancang secara sederhana dan terpusat. Pengguna mengakses aplikasi desktop, kemudian sistem memproses data ke dalam database MySQL. Seluruh proses transaksi dan pengelola data dilakukan melalui satu aplikasi yang terintegrasi sehingga memudahkan pengoperasian oleh pelaku UMKM. Mari kita lihat gambar dari arsitektur sistem ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada penjelasan diagram alur atau struktur menunya. Yang pertama, itu ada form login. Inputnya itu terdiri dari username, password, tombolnya terdiri dari login dan keluar. Jika login berhasil, maka diarahkan ke dashboard. Next, di dashboard, pada dashboard terdapat menu navigasi utama, yaitu kasir, kelola produk, dan laporan. Next, kita ke menu kasir. Jadi digunakan oleh kasir saat melayani pelanggan. Fitur utamanya itu nama kasir, nomor transaksi, dan tanggal. Terus ada pilihan produk. Pilih produk itu terdiri dari kode produk, nama produk, harga, quantity, dan subtotal. Selanjutnya ada pembayaran. Di pembayaran itu ada total, diskon, grand total, dan bayar. Terdapat tombol simpan, bersihkan, cetak struk, dan keluar. Selanjutnya ada di menu kelola produk, itu digunakan oleh admin. Fiturnya itu ada input. Input itu terdiri dari kelola produk, nama produk, kategori, harga, dan stok. Terdiri dari tombol sistem, update, hapus, bersih, dan keluar. Data produk ditampilkan itu di dalam tabel. Selanjutnya ada menu laporan. Itu digunakan admin untuk memonitoring. Jenis laporan itu ada dua. Yang pertama laporan penjualan. Terdiri dari filter tanggal. Yang kedua terdiri dari menampilkan total penjualan. Setelah itu yang ketiga cetak laporan. Yang kedua ada laporan transaksi. Terdiri dari filter tanggal atau nomor transaksi. Yang kedua lihat detail transaksi. Dan yang terakhir ada cetak struk. Selanjutnya perancangan database. Perancangan termuka yaitu
Antarmuka aplikasi dirancang sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis, apalagi terdiri dari form login, dashboard, form kasir, form kelola produk, dan form laporan. Setiap form dirancang sesuai dengan fungsi masing-masing untuk mendukung proses penjualan UMKM. Selanjutnya pada perancangan database. Perancangan database menggunakan MySQL dengan beberapa tabel utama, yaitu ada tabel users, products, transaction, dan transaction items. Relasi antar tabel dirancang untuk mendukung pencatatan transaksi secara terstruktur sehingga data penjualan dapat dikelola dengan baik dan juga menghasilkan laporan yang akurat. Selanjutnya, sequence Selanjutnya, diagram. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem dalam menjalankan fungsi aplikasi. Proses dimulai dari pengguna melakukan login, kemudian sistem memverifikasi data ke database. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat mengelola data produk dan melakukan transaksi penjualan. Setiap transaksi yang disimpan akan dicatat ke dalam database dan dapat ditampilkan kembali dalam bentuk laporan penjualan melalui Crystal Report. Diagram ini menunjukkan bahwa setiap proses berjalan secara terstruktur dan saling terhubung. Next. Selanjutnya ada sequence diagram login user. Ada 4 objek yaitu user, from user, database, sama database. Yang pertama yaitu user, itu melakukan input password dan juga username ke dalam form user. Lalu form user mengirim perintah cek login ke database. Setelah itu database akan melakukan perintah select user dan jika data cocok, sistem memberikan respon login sukses dan membuka akses ke menu utama. Next. Yang kedua ada sequence diagram cari produk. Ada 4 objeknya yaitu kasir, form kasir, produk controller, dan database. Yang pertama, kasir memasukkan kode produk ke dalam form kasir. Lalu, form kasir akan masukkan ke cari produk ke produk controller untuk mencari data ke database dengan menggunakan perintah select produk. Jika ditemukan informasi produk, nama, harga, stok akan tampil secara otomatis di layar kasir. Next. Selanjutnya ada simpan transaksi. Kasir mengklik simpan dan juga klik cari. Lalu transaction controller akan menjalankan fungsi save dan mengirim perintah insert ke dalam database. Data tersimpan ke tabel transaksi dan sistem memunculkan pesan sukses. Next. Iki ganti Zoom, Sep. Pateni, Sep. Ayo baterai kun iki. Mahel, kau cari ini yang